dan Habib bisa penerawangan Habib. Alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Ada potongan video di awal yang saya sematkan itu, yang sebentar kita akan putarkan secara utuh. Seorang Habib tua, saya tidak tahu siapa namanya ini, tetapi Habib ini jelas dalam perspektif kita sebagai orang yang sadar bahwa selama ini mereka melakukan penjujalan dan dusta-dusta terhadap masyarakat pribumi. Ini masuk dalam kategori oknum Habib yang kurang ajar, biadab dan bangsa. Kenapa? Karena ada beberapa ulama yang kita panuti semua, termasuk saya kira di dalamnya adalah Tuku Mudakuri, kemudian Gus Puat Pleret, Kiai Imat, dan beberapa ulama yang lain dihajar habis-habisan oleh oknum Habib ini hanya karena persoalan nasab. Dianggapnya bahwa orang-orang ini semua berdusta, dan bahkan dalam pernyataannya itu sangat sadis karena menganggap Gus Puat Pleret ataupun Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet, dan Tuku Kori adalah merupakan korban sodomi atau orang yang pernah melakukan sodomi pada saat nyantri dulu. Ini kan satu pernyataan yang sekali lagi sangat biadab, keluar dari oknum habaib yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa sesungguhnya memang mereka ini bukanlah cucu Rasulullah, tetapi lebih pada keturunan Yahudi. Bagaimana video utuhnya? Kita simak secara bersama-sama. Sungguh betapa hebatnya kurang ajar sekali dan pendiri-pendiri NU di zaman penjajahan Belanda. Mereka begitu gigihnya, mereka begitu tingginya reputasi untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan Nahdlatul Ulama. Maka Belanda melalui Sunuk Hubran, mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali, sehingga mereka menjadi seorang rentenir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib. Keturunan Wan Abud ini, yang biasa disebut dengan Wan Abud ini, masih banyak di kota Bandung, di kota Jawa. Untuk itu Imat, CS, Puat Pleret, Kori Tunggu, serta Abbas Buntet, mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa penerawangan Habib. Alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka. Untuk warga, untuk rakyat Indonesia, waspada, mereka ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud seperti PKI atau politik kotor, atau juga mafia kekuatan asing. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Semoga Allah justru mengangkat harkat dan martabat kita dari fitnah-fitnah keji ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya kira kita sudah dengar ya
bagaimana pernyataan dari Pak Habib tua ini, yang sekali lagi semakin memberikan pengukuhan kepada kita semua bahwa memang mereka ini bukan cucu Rasulullah, karena mereka-mereka lah yang gemar melakukan dusta, tetapi kemudian pernyataan dusta itu juga keluar dari mulutnya dan diarahkan kepada kiai-kiai atau ulama Nusantara kita. Mereka selalu menganggap bahwa kita memusuhi habaib, tetapi mereka tidak pernah menjaga congor-congornya bagaimana mereka menghakimi para ulama-ulama Nusantara kita. Bahkan bukan kali ini saja, mereka selalu mencurut-curutkan ulama Nahdlatul Ulama, bahkan menyanding-nyandingkan dengan binatang. Itu yang keluar bahkan dari mulut seorang ketua Robita Alawiyah di beberapa videonya yang lalu. Dan kali ini jauh lebih sadis lagi, karena kemudian menuding berdasarkan halunya, ya katanya bisa menerawan 99%. Ya itulah pembodohan-pembodohan umat, cara-cara meyakinkan masyarakat muslim Indonesia khususnya di kalangan Nahdien itu dengan cerita-cerita halu. Menerawang katanya bahwa baik itu Kiai Imad, Gus Puat, Kiai Abbas Buntet, dan Tuku Muda Kori adalah merupakan pelaku sodomi atau korban sodomi pada saat di pesantren dulu. Ini kan kurang ajar, sekali lagi ini sangat kurang ajar dan betul-betul memberikan satu stigma yang buruk terhadap ulama-ulama kita. Karena itu kemudian saya kira tidak ada alasan bagi kita semua sekali lagi untuk berdiam diri. Narasi-narasi semacam ini harus dikanter sekaligus disebarkan semasif-masifnya sebagai satu cara kampanye bagaimana supaya mereka ini betul-betul terdegradasi di Nusantara, bahwa sesungguhnya adab dan perilaku mereka dengan bualang-bualang halunya tidak mencerminkan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.